Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dari kelas 6 SD. Izin memperkenalkan, saya M. Hadi Nugraha. Saya M. Bekri, saya M. Budiman, dan saya M. Rafael Buhori. Selamat menonton. Wah, aku nak foto kayak ini loh. Kolam retensi OPI merupakan salah satu infrastruktur kendali banjir yang berada di kawasan OPI Jakabaring, Palembang. Pembangunan kolam retensi ini bertujuan untuk menampung limpasan air hujan serta membantu mengurangi genangan pada kawasan permukiman dan jalan di sekitarnya. Selain sebagai pengendali banjir, kawasan ini juga berkembang menjadi area wisata dan ruang terbuka bagi masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan hingga pengoperasiannya, kolam retensi tentunya menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sekitar, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berdasarkan data dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, kawasan Danau OPI memiliki luas area sekitar 13 hektar dengan luas permukaan air sekitar 9 hektar. Revitalisasi dilakukan dengan kedalaman rata-rata mencapai 4 meter untuk meningkatkan kapasitas tampungan air. Pengembangan kolam retensi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tampung air hujan, memperbaiki sistem drainase perkotaan, serta membantu mengurangi potensi banjir di kawasan Jakabaring dan sekitarnya. Analisis dampak lingkungan ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Untuk dampak positif dari pembangunan Danau OPI ini, yang pertama itu proyek ini secara signifikan mereduksi risiko banjir dengan meningkatkan kapasitas tampungan air hujan. Untuk yang kedua itu mengoptimalisasi sistem drainase sehingga aliran air di sekitar pemukiman jadi lebih terstruktur. Dan yang tidak kalah menariknya, kawasan ini juga punya potensi besar sebagai destinasi wisata air yang baru yang bisa menentukan ekonomi dan UMKM lokal. Di balik dampak positif tersebut, ada juga beberapa dampak negatif selama fase konstruksi yang perlu diwaspadai, mulai dari polusi suara akibat kebisingan alat berat, hingga meningkatnya polusi debu di sekitar area proyek yang bisa mengganggu kesehatan warga. Jika tidak dikelola dengan baik, ada juga resiko penurunan kualitas air akibat limbah konstruksi dan sedimentasi tanah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa keberadaan kolam retensi OPI memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu pengendalian banjir dan pengembangan kawasan sekitar. Namun demikian, pengelolaan lingkungan tetap perlu diperhatikan melalui pemeliharaan kualitas air, kebersihan kawasan, serta pengawasan terhadap lingkungan yang mungkin terjadi. Dengan pengelolaan yang baik, kolam retensi OPI diharap dapat terus berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kota Palembang. Oke Bapak, selamat sore. Saya Rafael Buhori dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ingin mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Rusdi. Bapak Rusdi. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang dampak positif daripada kolam retensi di OPI Mall ini, Pak. Dampak positif pasca daripada konstruksi di sini. Oh, setelah dibangun ya. Iya, setelah dibangun. Ya, dampak positifnya banyak bagi masyarakat OPI dan sekitarnya. Terutama setelah dibangun jogging track ya, taman ini. Kalau hari Minggu, Sabtu hari Minggu di sini kan tempat santai, senam, olahraga ya, refreshing keluarga, dan jogging track ini bisa digunakan untuk generasi muda untuk lari. Kalau untuk kita yang tua, jalan santai sampai 3 sampai 2 keliling atau 3 keliling setiap hari gitu kan. Dampak positif yang lain banyak warga-warga kita yang berdagang, kecil-kecilan, bisa menggerakkan ekonomi rakyat seputaran Danau OPI ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saran Bapak untuk pengembangan daripada Danau OPI ini?
Saran saya kepada pihak terkait agar pembersihan rutin ya, pertama gulma, rumput ya, karena itu setiap bulan harus diadakan pembersihan rutin atau dipotong sama mesin rumput lah gitu, supaya bersih, rapi, dan orang yang lalu lalang, berlari atau berjalan santai lebih enak gitu. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak. Nah, yes. Yuk, gimana Pak? Lagi ya. Ya Pak. Pagi Pak. Ya. Jadi kami dari Politeknik Sriwijaya ada tugas untuk mewawancarai mengenai dampak kolam retensi OPI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budiman. Kalau Bapak? Nama saya Lur Budi dari Dinas PSDA bagian ini Bidang Balai Wilayah Sungai Musi yang kemarin kebetulan ikut kegiatan di Danau OPI. Jadi yang pertama itu soalnya itu dampak positif dan negatif danau retensi OPI sebelum konstruksinya, Pak. Untuk sebelumnya kan itu sebagai tempat wisata awalnya yang tidak tertata sebelumnya. Dan di situ juga kadang ada genangan di jalan itu. Untuk dampak positif negatifnya itu sebelumnya. Yang positifnya kalau sudah dibangun itu positif prakonstruksinya, Pak. Prakonstruksinya untuk tempat wisata kalau kalau positif sama negatif dampak dari saat konstruksinya itu apa, Pak? Saat konstruksi negatifnya mungkin banyak tanah yang tercecer di jalan, negatifnya. Terus ada genangan air karena ada konstruksi di situ, terus banyak alat berat di situ untuk menggali, terus lalu lintas juga terganggu warga. Untuk positifnya ya pas pembangunan itu masih belum ada sih. Mungkin bisa ini, Pak. Ini kalau untuk pekerjaannya tuh ada dari daerah situlah atau dari luar, Pak? Untuk pekerjanya dari luar. Sebagian juga ada yang daerah di situ. Berarti positifnya itu pekerjaan untuk warga sekitar itu bisa iya. Berarti ini untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah di situ. Terus dampak positif sama negatif dari pasca konstruksinya itu apa, Pak? Untuk pasca konstruksi positifnya jadi genangannya udah berkurang. Lagi soalnya sudah dibangun drainase. Terus untuk positifnya udah penataan kawasan pariwisatanya sudah tata, jadi bisa untuk pariwisata, untuk jogging track, untuk foto-foto di dermaga, dan terus bisa untuk untuk penyewaan perahu juga bisa seharusnya kalau di situ disediakan untuk berwisata. Kalau untuk mitigasi dampak atau pencegahan dampak dari seluruh negatif tadi atau Pak? Mitigasi dampak dari negatif mitigasinya kan sudah dibangun kan itu. Jadi untuk dampak negatif sebelumnya udah ini berkurang sih. Jadi udah ada lapak-lapak, mungkin nanti ada yang jualan di situ untuk UMKM setempat. Baik, sebelumnya mohon izin Pak, saya mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Emal Fikri. Di sini kami ada tugas wawasan lingkungan. Sebelumnya kami izin mau bertanya, apa dampak positif dan negatif dari pembangunan kolam retensi OPI pasca prakonstruksi, saat konstruksi, dan pasca konstruksi? Sebelumnya mohon izin Bapak. Baik, saya Abdul Rahman. Di sini saya sebagai kepala sesi survei. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita membedah dalam hal sebelum. Baik, sebelum, dampak positif dari sebelum dilaksanakan ini adalah yang pertama, sebelumnya di daerah tersebut merupakan daerah
yang kurang tertata. Sebagai contoh, banyak sekali masyarakat yang cuci mobil di sana, cuci motor di sana, dan banyak sekali gulma dan sedimen. Nah, kegiatan prakonstruksi itu yang pertama, kita melakukan himbauan ke masyarakat sehingga masyarakat sudah mengurangi kegiatan aktivitas hal serupa, kemudian mulai seperti PKM terlebih dahulu, penyampaian dulu ke masyarakat sehingga masyarakat banyak mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak baik seperti cuci mobil, cuci motor pada daerah tersebut. Kemudian itu tadi dampak negatifnya, dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan adanya kegiatan tersebut menimbulkan keresahan ataupun isu di masyarakat. Ini akan seperti apa dan bagaimana? Hal-hal isu inilah yang menyebab sebuah mungkin polemik antar warga tersebut akan terhadapnya itu. Karena banyak sekali isu berkembang, apakah nanti jalannya akan ditutup, apakah akan ada ganti rugi lahan dan sebagainya seperti itu. Itu merupakan satu kegiatan dari pra sebelum. Sekarang kita membahas di kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi, dengan adanya kegiatan tersebut, kegiatan genangan-genangan di sekitar tersebut itu bisa teratasi. Karena kenapa? Dengan kegiatan seperti kolekan tebing, kemudian pengungkapan sedimen, kapasitas tampungan dari danau OP itu bisa tercukupi. Kemudian daerah sekitar atau catchment area terhadap daerah tersebut itu bisa mengurangi dari banjir tersebut. Kemudian bagaimana dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah dengan adanya kegiatan konstruksi, banyak sekali alat-alat berat atau alat berat seperti mobil, eskavator itu sedikit banyak mengganggu lalu lintas daerah tersebut. Mungkin menyebabkan yang tadinya lancar dengan keadaan lalu lintas ini mungkin sedikit tersendat. Kemudian banyaknya debu-debu yang berterbangan itu menyebabkan daerah tersebut sedikit kotor. Kemudian pasca konstruksi, yang pertama adalah masyarakat mempunyai tempat baru untuk berkreasi. Di sana banyak sekali orang-orang melakukan jogging track, kemudian ada juga skateboard, kemudian anak-anak kecil bisa untuk main bola kaki, dan juga selain itu juga meningkatkan RTH atau ruang terbuka hijau pada daerah tersebut. Nah, kemudian dampak negatifnya, sejauh saya dampak negatif dari pekerjaan itu, sepengetahuan saya mungkin banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam membuang sampah. Padahal tempat sampahnya sudah kami siapkan. Mungkin perlunya kesadaran atau penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut. Karena ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak tertib atau kurang paham terhadap menjaga fasilitas dari danau OP itu. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Ya. Bapak atas jawabannya. Mungkin cukup Bapak. Oke, siap. Halo guys, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Erwin Konto.